orang baik itu. Terus perbaiki keturunan. Dia kira kita ini turunan ular beluda. Saya simpan. Saya sekolah, saya jadi pendeta, orang undang kemana-mana, tiap kali ketemu bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Saya hampir abaikan sebenarnya. Jadi saudara, orang ingin membangun konsolidasi dan persatuan mulai dari penerimaan diri. Kalau belum bisa menerima diri, kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di kita untuk kita mengeksplor itu menjadi bagian yang penting bagi banyak orang. Amin. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan Allah tidak suka kalau semua orang berpusat pada dirinya, karena kita sosial, masuk sosial. Kita ditakdirkan tidak bisa terpisah dengan orang lain. Ya kan? Saya punya teman-teman yang biasa meditasi sendiri-sendiri di hutan. Mereka datang kalau kita bertengkar sedikit dengan istri, dia bilang, masa kamu bertengkar? Orang seperti saya tidak pernah bertengkar. Saya bilang, iya karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana kasih tersinggung engkau? Ini kita hidup dari istri ini dia punya emosi naik turun. Betul ibu-ibu. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau saudara punya masalah dengan teman kantor dan teman di gereja, mungkin saudara bisa abaikan. Pergi masing-masing sibuk di pekerjaan, pulang, lupakan itu. Jangan coba-coba masalah dengan istri. Dia punya beban tuh bertumpuk-tumpuk. Kita bangun tidur, dia di sebelah. Belum sisir rambut. Kita ke dapur, ada dia di situ. Ke ruang makan, ada kok tidak? Kita ke ruang tamu, fotonya paling besar. Baru dia lihat kita gitu. Diri selesai, keluarga selesai, berjumpalah dengan orang lain. Amin kak? Itu pertama. Kedua saudara, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu jiwa yang bermasalah. Kenapa? Saudara lihat, Adam, kenapa kau makanin buah? Ini perempuan, kenapa kau makan? Dia tunjuk, ulah. Baku tuduh. Ini kan terkontaminasi dosa, suka baku tuduh. Di Halmahera ada yang tukang tuduh. Ada. Interpretasi itu harus dibangun di atas data. Harus ada bukti. Tidak bisa bicara-bicara tanpa kenyataan. Kalau tidak itu jiwa bermasalah. Saudara, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bukan suami istri. Mereka berdua masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di kamar itu? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, Doran dua ada buat apa di situ? Yang jiwa bermasalah akan bilang, tahu sendiri Pak. Tahu apa? Kok saya tidak tahu, suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu ini? Harusnya ketika saya tanya, Doran dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya baik akan bilang begini, minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau dia bilang, tahu sendiri, itu positif atau negatif? Negatif. Kalau mau tambah yang positif. Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Doran dua ada berdoa Bapak. Saudara tidak yakin Doran berdoa kah? Saudara punya pikiran ini yang bermasalah sekarang ini.
Kemungkinan tidak ada orang dua berdoa? Kecil. Jadi kita saudara, ini duluan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena ini dan ini sudah tidak lagi berimbang, dia tidak kenal lagi saudara mana. Bukankah masalah-masalah tanah kita tuh buat kakak adik bertengkar? Bukankah masalah-masalah warisan tuh buat orang tidak mau untuk kenal saudara? Bukankah ipar-ipar bikin tambah masalah di dalam kami rumah tangga? Ini juga soal. Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Saudara, orang yang jiwanya bermasalah itu saudara-saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kau sedikit-sedikit. Orang baru lihat itu, kau lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang kalau dia tersinggung di banyak orang, orang suka baku korek. Karena ini dan ini tidak lagi berimbang. Perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Dan itu kita punya soal. Nah saudara sekarang mengharapkan membangun konsolidasi dan persatuan dengan jiwa yang bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Orang yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Nanti dia suruh anak-anak, kamu cek dulu. Cek apa? Dia kredit KKS ya. Itu orang punya urusan. Di Halmahera Barat ada begitu. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Saudara tahu, saya ingin bilang pada saudara, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, yang setuju pada kebangkitannya dan terinspirasi bahkan membiarkan roh kebangkitan itu menguasainya, dia ingin mengatakan sesuatu. Tuhan bilang begini, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Masalah buat kita gelisah, tapi jangan gelisah. Kenapa? Akulah jalan. Cek. Oh sudah. Ini Mike pun jiwa bermasalah. Oke, cek. Orang yang siapa suara lain? Saya juga heran itu. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat kamu gelisah? Masalah. Oke, soal bukan soal. Cara yang menangani soal yang biasanya jadi soal. Yesus kasih tahu, akulah jalan, akulah cara, akulah metode. Kalau engkau berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu, pakailah cara-cara yang aku lakukan. Yohanes 14, jangan baca hanya sampai ayat 6. Baca terus sampai ayat ke-12. Dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan dia jalan, dia tidak tidur antara dunia dan surga. Supaya siapa mau masuk surga, injak dia pelan-pelan begini naik ke. Kita bikin masalah baru. Saudara lihat, ini mengaku percaya pada Tuhan semua. Ini mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Percaya pada kebangkitan kuasa. Oke. Saudara mengaku percaya, baru saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya biasa pakai contoh ini. Bagaimana cara Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap? Supaya nanti kalau di Halmahera Barat ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Kan kita mengaku percaya pada Yesus. Ini perempuan ditangkap, bawa kepada Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Ada setempat mengatakan perempuan itu harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa silahkan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Ya. Yesus tanya ini perempuan, dorang di mana? Dorang sudah pulang, Bapak. Engkau pergi.